저기 인형 씨, 닥쳐 이 고자 새끼야. 우리 건배할까요? Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul Love Clinic. Film ini menceritakan tentang dua orang dokter dengan keahlian masing-masing di dunia medis. Diawali dengan pertemuan yang sangat buruk, lalu semuanya berubah menjadi sebuah perasaan melalui hal-hal yang tak terduga. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Pertama-tama, film diawali dengan perkenalan seorang wanita yang bernama Gil. Gil ini adalah seorang dokter urologi. Ia diperkenalkan dengan masa lalunya yang gagal di saat berpacaran. Karena sewaktu berpacaran, ia masuk rumah sakit di saat ciuman pertamanya. Aduh, kok bisa sih? 그냥 내 인연이 아니었던 거다. 언젠가 미래의 인연이 나타날 거야. Sebenarnya bukan ciuman yang membuat dia masuk rumah sakit. Akan tetapi Gil ini alergi dengan makanan pedas. Nah, pasangannya ini sebelum menyentuh bibir Gil, ia sempat memakan makanan yang pedas. Makanya membuat Gil dibawa ke rumah sakit. Gitu guys. Setelah itu diperkenalkan juga seorang pria yang bernama Wang. Ia sedang berbicara dengan mantan pasiennya. Nah, Wang sendiri adalah dokter kehamilan. Waduh, pokoknya yang berhubungan dengan kehamilan wanita gitu. Tetapi dokter Wang ini pernah mengalami kegagalan di masa lalunya di saat melakukan persalinan terhadap pasien, yang membuatnya sangat trauma. Setelah perkenalan itu, film dibuka dengan memperlihatkan Dr. Gil yang sedang melakukan terapi terhadap pasien yang sudah berdiri si Joninya. Dan terlihat Dr. Gil ini cukup terampil melakukan hal tersebut. Selain melakukan terapi langsung, Dr. Gil juga menerima konsultasi medis via online. Terlihat Gil sedang melakukan konsultasi via online bersama dengan pasien yang bernama Polly. 그게 중요하다고 생각하지 않아요. Lalu pada malam harinya, Gil pergi makan malam dengan seorang pria yang sangat romantis. Bagaimana tidak, Gil dibuat jatuh cinta dengan perlakuan pria tersebut dengan mengikat tali sepatu Gil di saat akan pulang dari tempat makan tersebut. Bisa kalian praktekkan. Kemudian di saat sampai di apartemennya, Gil dengan hati senang langsung menceritakan hal itu kepada temannya. Biasalah cewek. 오도방정 떠는 거 보니 언 놈이라도 있나 보네? 당연히 있지. 완전 차원이 다른 놈이 있거든. Besokan paginya di saat Gil terbangun dari tidurnya, ia dibuat risih dengan suara enak-enak dari kamar di sebelahnya. Ya tentu saja orang di sebelah kamarnya itu sedang melakukan senam pagi ala-ala gitu. Lalu Gil dibuat pusing dengan suara pengeboran dari kamar atas, yang membuat Gil merasa frustasi dan mengadukan hal tersebut kepada penjaga gedung itu. Kemudian di saat mengadukan kepada penjaga gedung hanya mengatakan bahwa di kamar atas adalah penghuni baru dan memberikan sebuah paket kepada Gil. Yang paket tersebut telah dipesan oleh Gil sebelumnya. Lalu di saat membawa paket tersebut, seluruh isi dalam paket itu berjatuhan. Yang ternyata isinya adalah alat-alat pengaman lalu lintas di saat berhubungan. 아, 나 진짜. Lalu terlihat seorang pria bernama Wang. Wang sedikit menyentil barang-barang yang berserakan itu. Mendengar hal itu membuat Gil langsung emosi kepada Wang. Apalagi ia mengetahui bahwa pria itu adalah yang menghuni di kamar atas. Dan tanpa basa-basi Gil langsung menyindir si Joninya Wang, yang terlihat kecil dari permukaan celananya sewaktu mereka berada di lift, yang membuat Wang tercengang akan perkataan wanita tersebut. Waduh, baru aja ketemu. 찾고 있어요 지금. 아니 뭘 찾아 뭘?
Lalu scene berpindah di saat Dr. Gil sedang mengkonsultasi pasiennya melalui via online. Ia terlihat sedang menulis pesan kepada seseorang pasien bernama Polly. Tak lama kemudian HP-nya berdering. Ternyata telepon itu adalah dari gebetan Gil yang mengajak untuk makan malam alias dinner nanti malam. Lantas membuat Gil kegirangan dan memilih baju yang akan dipakai untuk dinner. Asik. Singkat cerita, sampailah Gil di restoran tersebut. Ia telah ditunggu oleh gebetannya di meja. Gil mengira gebetannya itu akan menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi malah meminta Gil untuk melakukan sunatan terhadap dirinya. 포경 수술 좀 해주세요. 전 좋아요. Lalu dengan secepat kilat, scene pun berpindah di ruangan bedah Dr. Gil. Gebetannya Gil telah berada di sana dan bersiap untuk disunat. Lalu alangkah terkejutnya Gil di saat melihat si Johnny gebetannya itu sangatlah besar. Waduh, yang membuat Gil dan rekannya menjadi tercengang. Setelah itu suasana berpindah di saat Dr. Wang memarkirkan mobilnya. Dan di sanalah ia pertama kali bertemu dengan gadis cantik yang bernama In Yong. Dan In Yong ini ialah yang menyewa kamar tepat di sebelah kamar Dr. Gil. Lalu In Yong pun meminta Wang untuk memarkirkan mobilnya. 고마워서 어쩌죠? 괜찮아요. 제 차 긁을까봐 그런 거예요. Dan tak lama kemudian datanglah Dr. Gil di parkiran tersebut. Ia tampak kesulitan mencari tempat parkir. Lalu ia melihat sebuah mobil yang tidak pas dalam parkir. Dan setelah ditelusuri, mobil tersebut pemiliknya adalah penghuni di kamar 701. Tak berpikir panjang, Gil pun pergi ke kamar itu untuk melabraknya. 701로. Setelah sampai di kamar itu, Gil tidak menemukan penghuninya. Karena penasaran, Gil pun masuk ke kamar tersebut. Sedang asik-asik melihat, tak lama kemudian Dr. Wang yang menghuni kamar itu pun datang dengan membawa paket yang berisikan gel untuk pria. Gel untuk pria, oke. Kemudian adegan ngakak pun terlihat di saat Gil melihat Dr. Wang yang sedang mengolesi gel tersebut di tubuhnya. Dan di saat ingin lari, Dr. Wang pun terkejut akan kehadiran Gil yang tepat berada di dekatnya. Keesokan harinya terlihat Dr. Wang telah membuka klinik barunya. Dan alangkah terkejutnya, ternyata klinik Dr. Wang tepat berada di sebelah kliniknya Dr. Gil. Dan ternyata lagi bahwa Dr. Gil lah seseorang yang menjadi tempat konsultasi online-nya selama ini. Waduh, bisa gitu. Lalu di saat Dr. Gil sedang asik mengobrol dengan rekan kerjanya di sebuah tempat minum, alangkah terkejutnya Gil. Ternyata Dr. Wang dan teman-temannya juga akan minum-minum di sana. Dan alhasil mereka pun minum-minum bersama. Lalu di saat mengobrol, Dr. Wang tak sengaja menumpahkan minumannya ke badan Dr. Gil. Nggak sengaja tuh. Lalu dengan sigap Dr. Wang pun mengelap badannya Dr. Gil. Akan tetapi ia baru sadar bahwa ia telah mengelus gunung kembar dari Dr. Gil. Sik. Dan dengan emosi Dr. Gil pun menampar Dr. Wang dengan sangat keras. Aduh. Lalu tak sampai di sana, alih-alih ingin meminta maaf, Dr. Wang pun terjatuh dan tak sengaja mempelorotkan celana Dr. Gil. Dan tentu saja membuat suasana pada saat itu hening seketika. Dan tentu saja Dr. Wang mendapatkan tendangan maut dari Dr. Gil. Aduh. Selanjutnya di sebuah supermarket, In Yong mendapatkan kabar bahwa pria yang ia temui di parkiran waktu itu adalah seorang yang sangat kaya, yang membuat In Yong menjadi penasaran untuk mendekatinya. Dasar matre. Lalu di waktu yang bersamaan Dr. Wang pun muncul di hadapan In Yong. Dan tentu saja In Yong pun dengan cepat mendekati Dr. Wang. Aduh. 그래요? 저 기억하시죠? 아 예.
Akan tetapi Dokter Wang tampaknya tak tertarik sama sekali dengan In Yong. Masa sih? Lalu di saat di kasir, secara tak sengaja Dokter Wang bertemu dengan Dokter Gil. Karena Dokter Wang yang tak mau direndahkan lagi, Dokter Wang pun menyuapi In Yong yang berada di sampingnya. 아, 제가. 아, 맛있죠? Selanjutnya In Yong yang sedang menyiapkan makanan kepada Dokter Wang. In Yong di sini terlihat sangat agresif untuk mendapatkan perhatian dari Dokter Wang. Akan tetapi Dokter Wang yang tidak tertarik sama sekali dengan In Yong, ia tidak mengacukannya sama sekali. Waduh, coba kalau gue, pasti itulah. Lalu di sebuah parkiran, Dokter Gil yang sedang berada di mobilnya melihat Dokter Wang yang sedang berjalan. Karena masih kesal, Dokter Gil pun mencoba untuk menyerempet kaki Dokter Wang. Kemudian Dokter Wang pun ditelepon oleh In Yong yang sedang aduhai dengan pacarnya. In Yong meminta ketemuan dengan Dokter Wang di sebuah tempat. Ada apa nih? 아, 아닙니다. 근데 인형 씨 운동 중이신가 봐요. Lalu scene pun berpindah di saat Dokter Gil ketemuan dengan dua orang pria. Di saat mereka mengobrol, Dokter Gil pun meninggalkan mereka karena obrolan yang nakal dari kedua pria tersebut. Dan Dokter Gil pun malah mampir ke sebuah warung minuman untuk melampiaskan kekesalannya. 와인은 다음에. Di tempat lain terlihatlah Dokter Wang yang sedang bertemu dengan In Yong di sebuah tempat. Di sini terlihat In Yong mencoba merayu Dokter Wang dengan cara membuat semua pria langsung berdiri tegap. Nah, Dokter Wang yang memang tidak tertarik dengan In Yong, ia pun pergi meninggalkan In Yong. Waduh, lagi-lagi nih, coba kalau itu gue. 다 좋아하는 줄 알아. Lalu di saat Dokter Wang berjalan menuju apartemennya, ia melihat Dokter Gil yang sedang minum dan sedang cekcok dengan seseorang di sana. Lalu Dokter Wang pun mencoba membela Dokter Gil. Ia mengaku sebagai pacar dari Dokter Gil kepada pria tersebut. 남자친구입니다. 됐죠? 죄송합니다. 많이 Kemudian di pagi hari, di saat Dokter Gil terbangun dari mabuknya, ia dikejutkan dengan banyak bercak dari kasur. Dan tanpa basa-basi langsung menghantam Dokter Wang dengan bantal di saat Dokter Wang yang masih tertidur. Lalu Dokter Wang pun menjelaskan kronologis kejadian semalam. Mendengar hal tersebut membuat Dokter Gil menjadi malu sendiri. Kemudian di saat menuruni anak tangga, ia bertemu dengan In Yong. Dan In Yong pun mengaku kepada Dokter Gil bahwa ia memiliki perasaan lebih terhadap Dokter Wang. Lalu ia pun pergi ke kamarnya Dokter Wang. 잘 됐다. 뭐가요? 저 오빠한테 관심 있거든요. Setelah berada di kamar Dokter Wang, ia melihat anting yang jatuh di lantai. Dan di saat ia akan mengambil anting tersebut, Dokter Wang pun datang dan mengambil anting itu. 남자 혼자 사는 집 지금 되게 Selanjutnya di tempat kerja Dokter Wang, ia sedang mengingat kejadian semalam, di mana semalam si Joninya berdiri di saat dipegang oleh Dokter Gil yang sedang mabuk. Ia pun merasa heran kenapa hal itu bisa terjadi, karena si Joninya itu sudah lama sekali tidak berdiri. 아, 그게 어딜 봐서 여자야? 불길한 여자야. Kemudian Dokter Wang pun mencoba mengobrol dengan Dokter Gil di taman. Ia mengatakan bahwa sebaiknya mereka berbaikan saja dan mengajak Dokter Gil pergi makan malam esok hari. Lalu Dokter Wang pun pergi. 모의 같은 거 안 하겠지? 안 하겠지. Tak lama kemudian handphone Dokter Wang berbunyi. Ternyata telepon tersebut dari In Yong. Ia meminta Dokter Wang ke apartemennya untuk membantunya memperbaiki lampu di ruangannya. Memperbaiki lampu nggak tuh? Lalu sesampainya di sana, In Yong mencoba menarik perhatian Dokter Wang lagi dengan cara menggoreskan jarinya dengan pisau. 괜찮아요? 괜찮아요. 아, 어디 좀 봐요. Nah di sini kembali In Yong melancarkan serangannya kepada Dokter Wang dengan cara mendudukinya bak kuda tunggangan. Asik. Namun kembali Dokter Wang menolak In Yong. Dan Dokter Wang pun terpaksa jujur bahwa sebenarnya ia mengalami impotensi alias lemah syahwat. Waduh, gitu ternyata ya. Kasian. 씨. 저 사실
Keesokan harinya In Young kembali bertemu dengan Dr. Wang. Ia mencoba berbagai cara untuk meningkatkan metabolisme dari Dr. Wang. Akan tetapi semua usaha dari In Young tampak sia-sia saja, yang membuat In Young sangat kesal. Dan karena kekesalannya kepada Dr. Wang, ia kembali melakukan main kuda-kudaan bersama mantan pacarnya di dalam mobil. Bergoyang-goyang gitu guys mobilnya. Aduh, In Young. Singkat cerita, terlihat Dr. Gil dan Dr. Wang sedang mengobrol di sebuah restoran. Kemudian handphone Dr. Gil berdering dan ternyata ia mendapat kabar dari orang tuanya bahwa orang tuanya akan datang ke Korea, yang membuat Dr. Gil senang. Lalu kembang api pun mewarnai pertemuan mereka tersebut. 와, 쉽지 않아 봐요. Kemudian pada suatu hari Dr. Gil pergi menemui kedua orang tuanya. Dan ternyata yang hadir hanya ibunya saja, karena ayahnya ada janji mendadak untuk jumpa pers di luar negeri. Dan tentu saja membuat Dr. Gil kecewa lalu pergi meninggalkan ibunya tersebut. 정말 모르겠냐고. 그 잘난 아빠 사랑 받고 싶어서 그랬다. 이제 좀 알겠어? Kemudian gue singkat aja. Lalu datanglah ibunya Gil ke kediamannya. Ia meminta Gil untuk menyalakan televisi. Dan ternyata di televisi itu ia melihat ayahnya yang sedang diwawancara. 네, 이번 소식은 세계 비뇨기과 학회에서 최우수 학술상을 수상한 길준원 박사에 Ayahnya Gil mengatakan bahwa semua yang telah ia lakukan demi anaknya, yaitu Dr. Gil. Dan ternyata ayahnya Dr. Gil sama sekali tidak pernah mengacuhkannya. Kemudian Dr. Gil pun pergi keluar untuk menghirup udara segar. 방송이 잘 해나가는 것 같습니다. 아무튼 오늘 다시 한번 수상을 축하드리고요. 자리에 나오셔서 Sewaktu di parkiran, ia melihat seorang yang akan melahirkan. Karena air ketuban dari wanita itu telah pecah, lalu dengan cepat ia dibawa ke rumah sakit dengan bantuan dari Dr. Wang. Nah, di sini terlihat juga Dr. Wang yang masih trauma dengan kejadian masa lalunya, yang gagal menangani seseorang saat bersalin. Lalu Dr. Gil pun mencoba meyakinkan Dr. Wang, yang membuat Dr. Wang terbebas dari masa lalunya tersebut. 아들이에요. 예? 한번 가보실래요? Setelah itu, Dr. Wang susah payah mencari Dr. Gil. Dia mencoba memakai pengeras suara untuk memanggil Dr. Gil. Lalu ia pun menyatakan perasaannya kepada Dr. Gil. 내가 당신 좋아하는 것 같아요. 나 왕성기가. Di sini ia juga mengakui bahwa ialah pasien Dr. Gil yang bernama Polly. Oh gitu. Dan kemudian mereka pun bersama dengan kecupan. Di akhir film terlihat Dr. Wang dan Dr. Gil telah hidup bersama. Dan ditutup dengan keganasan mereka dalam berkuda-kudaan. Asik. 나만을 위해서만 빨딱 서는 이 멋진 놈을 만났으니까. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Di sini gue saranin sebelum menonton filmnya siapin dulu tisu terlebih dahulu. Karena banyak sekali adegan yang begitu mantap yang nggak bisa gue jelasin di sini. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.